Oke, siapa yang di sini suka baca isu ekonomi politik? Kalau kamu tertarik isu ekonomi politik, saya pikir kamu harus baca bukunya Romo Heri B. Priyono berjudul Ekonomi Politik dalam Pusaran Globalisasi dan Neoliberalisme. Kenapa buku ini menarik? Karena meskipun ini adalah kumpulan opini pendek yang pernah dimuat di Kompas dan sudah cukup lama waktunya, tapi buku ini menunjukkan kedalaman yang luar biasa dan intelektualitas kita terasa naik dan meningkat setelah membaca buku ini, meskipun kita bukan orang yang menggeluti isu-isu ekonomi politik. Nah, di buku ini, Romo Heri bisa menjelaskan berbagai konsep rumit terkait dengan globalisasi, ekonomi politik, neoliberalisme, kemudian juga soal-soal yang terkait dengan kondisi ketenagakerjaan dan bagaimana kerakusan dan ketamakan neoliberalisme dengan cara yang tajam. Di buku ini Romo Heri banyak mengutip Giddens, Marx, Freud, kemudian sampai ke beberapa tokoh dan intelektual baik di filsafat, sosiologi, politik, ekonomi politik lainnya yang membuat kita jadi agak manggut-manggut. Oh, ternyata kondisi ekonomi politik global itu seperti ini dan termasuk itu mewarnai kondisi ekonomi politik di Indonesia. Jadi buku ini bahas 5 bagian, mulai dari teropong atas globalisasi, kemudian menggugat ekonomi, selanjutnya jalan licin neoliberalisme, kemudian bagian keempat problem korupsi, dan yang terakhir catatan soal pendidikan. Jadi dalam catatan Romo Heri, kapitalisme menggerakkan globalisasi dan merupakan intensifikasi dari praktik homo economicus yang semakin jauh mengolonisasi gus-gus lain dari hidup manusia, personal maupun institusional. Makanya manusia itu, meskipun juga dia adalah homo legalis atau manusia hukum, zoon politikon atau manusia politik, homo sosialis, makhluk sosial, animal rasionalis, hewan berpikir, tapi memang gerak sebagai homo economicus itu menjadi yang termasuk paling dominan gitu ya. Makanya ada juga ungkapan dari Pierre Bourdieu, ya, salah satu sosiolog asal Prancis, yang pernah bilang bahwa bila Anda tidak punya uang, Anda tidak punya hak. Nah, di bagian lain juga Romo Heri membahas tentang narsisme laba. Nah, menurut Romo Heri, kalau ada pengusaha yang bilang bahwa kami berbisnis demi menciptakan lapangan kerja untuk bangsa, itu sebetulnya keliru gitu ya. Karena tujuan utama bisnis itu adalah semata laba dan akumulasi modal, bukan menciptakan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu hanya efek samping gitu ya, bukan tujuan utama. Atau kata Romo Heri, itu cuma unintended consequence, akibat tidak sengaja dari motif laba. Jadi kalau teman-teman ada, wah nanti saya akan bangun perusahaan dan kemudian mendapatkan pekerjaan dan lapangan pekerjaan dan lain-lain, tapi ternyata ketika teman-teman lihat kok banyak yang menganggur, ya memang itu yang terjadi karena memang motif utamanya adalah mencari laba, bukan membuka lapangan pekerjaan. Mendapat lapangan pekerjaan hanya bagian yang tidak terhindarkan atau unintended consequence dari motif laba tersebut. Buat saya yang bukan orang ekonomi, saya memandang ketika membaca buku ini ya memang membuka pandangan saya terhadap konteks ekonomi politik global yang terjadi dewasa ini. Meskipun lagi-lagi ini adalah tulisan yang cukup lama, tapi teropongannya cukup